Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi baraka lana fi syahri Rajab wa ballaghna Sya'ban wa Ramadan wa syarrafa hadhihi al-ummah binuzulil furqan fi syahri Ramadan bil hikmati wal bayan. Wassalatu wassalamu ala man ja'ala ummatahu khairal ummah khususan fi siyami Ramadan wa khusuli kullil maram wa dukhulil jinan inda rabbinal azim birrahmah wal maghfirah wal ridwan wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa muhibbihi ala yaumil liqa'i rabbinar rahman. Amma ba'd. Panjenenganipun Agus Kyai Haji Mujib ingkang kula mulyakaken Romo Yai Alim Syafa ingkang nuli umroh. Ya betul. Ingkang dereng rawuh ingkang kula mulyakaken seluruh Dewan Guru, seluruh yang khidmah di MTS N Wino Pati yang kami muliakan, adik-adik semua yang saya cintai, saya banggakan, saya doakan ke depan mudah-mudahan menjadi anak yang sholih-sholihah. Amin Allahumma. Ketahuilah adik-adik, perjalanan manusia hidup mulai diciptakan sampai mengakhiri usianya penuh liku-liku. Di antara yang perlu diperhatikan betul, dipelajari, diambil hikmah dan manfaatnya, yaitu di mana ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyempurnakan terciptanya manusia. Manusia ini agar menjadi sempurna sebagai hamba Allah, maka dibikin komplit, tidak seperti makhluk-makhluk yang lain. Malaikat diciptakan hanya dikasih akal tapi tidak dikasih nafsu, maka tidak ada malaikat lapar karena tidak makan, kepingin saja tidak, apalagi makan. Tidak dikasih nafsu, maka tidak ada malaikat bertengkar rebutan lahan, tidak ada malaikat saling membunuh karena rebutan istri, tidak ada malaikat saling membunuh karena rumahnya disaingi dan lain sebagainya. Bahkan malaikat semua tidak butuh rumah, tidak butuh istri, tidak butuh makan. Kalau hewan hanya dikasih nafsu, tidak dikasih akal. Jadi tidak usah heran kalau hewan telanjang tidak malu. Jadi kalau ada manusia telanjang tidak malu, lebih hina daripada hewan. Tidak usah heran kalau hewan bertengkar. Dia hanya punya nafsu, tidak punya akal. Dan juga tidak usah heran kalau ada sapi tidak pergi Jumatan. Maka orang-orang yang tidak Jumatan itu sama dengan sapi. Yang komplit adalah manusia. Di dalam tubuh manusia ada makhluk yang namanya akal, tapi ada pula yang namanya nafsu. Maka ketika manusia dominan akalnya, bisa menyerupai malaikat. Dia puasa tidak makan seperti malaikat. Dia tahajud tidak tidur seperti malaikat.
dominan nafsunya, dia seperti hewan, tidur tidak bangun-bangun, jalan-jalan tidak pernah sholat, seperti hewan. Yang komplit adalah manusia, ada akal, ada nafsu. Lah, perjalanan manusia ketika mau diisi akal dan nafsu, ternyata Allah memperlihatkan hal ini semua agar manusia itu sendiri khususnya tahu tentang bagaimana hikmah di diri kita, ternyata ada akal dan ada nafsu. Jahat-jahatnya manusia adalah manusia yang nafsunya, akalnya dikuasai nafsu. Sebaik-baik manusia adalah yang nafsunya dikuasai akal dan akalnya mengikuti syariat. Itu manusia bisa mengalahkan malaikat. Siapa itu? Para nabi. Tapi ketika akal dikuasai nafsu, manusia bisa lebih jahat daripada setan. Sejahat-jahat setan, ada ndak setan yang mengaku jadi Tuhan? Ada ndak? Ndak ada. Tapi ada ndak manusia yang mengaku jadi Tuhan? Siapa? Fir'aun. Justru Fir'aun mengaku jadi Tuhan, semakin nampak bodohnya. Ada Tuhan butuh. Jadi dia mengaku jadi Tuhan, langsung semakin terlihat gobloknya. Itu Fir'aun. Maka Allah membuat akal dan nafsu agar mengambil hikmahnya. Ketahui kehancuran manusia, faktor pertama nafsu yang ada di diri masing-masing. Faktor yang kedua yaitu godaan setan yang di luar. Tapi godaan setan tidak seberapa dibanding kejahatan nafsunya sendiri-sendiri. Akal itu adalah malaikat ketika membisikkan ide-ide. Jadi kalau adik-adik pas ngelamun kok tiba-tiba punya pikiran Quran 1 juz tak kirimkan Bapak, itu malaikat yang bisik. Kalau adik-adik baru diem kemudian ngomong, wah ini enaknya nemui Joni untuk mendem-mendem ria, itu yang berbisik setan. Dan ini dua ini langsung terus berkecamuk, ingin selalu menguasai. Maka agar manusia tidak hancur dengan nafsunya walaupun punya akal, karena ada kemungkinan akal justru mengikuti nafsu dan akan lebih parah kejahatan manusia. Maka dibikinkanlah yang namanya syariat. Adik-adik yang saya cintai, saya banggakan, saya muliakan, antara akal dengan nafsu ini dites sama Allah. Pertama, akal. Adik-adik ada yang sudah ngaji nahwu, apa jurumiyah? Apa nahwunya apa? Jurumiyah. Kalau lafal yang menunjukkan laki-laki ada taknya apa enggak? Contohnya? Tolibun. Kalau yang menunjukkan perempuan ada taknya. Contohnya tolibatun.
Tapi ada di antara yang ada itu yang aneh. Di antara yang aneh akal sama nafsu. Akal itu ada taknya ndak? Aklun. Aklun. Ada taknya ndak? Ndak ada. Artinya laki-laki. Nafsun ada taknya ndak? Ndak. Tapi aneh, nafsun itu perempuan. Aneh kan? Nah. Maka ketika akal dipanggil oleh Allah, ya aklu ta'al, wahai akal sini kau. Fa'aqbalal aklu, maka akal datang dan menghadap. Summa qala Allah ya aklu man ana wa man anta, bukan wa man anti, anta. Akal, kamu tahu belum aku ini siapa dan kau siapa? Faqal anta rabbi wa ana abduka. Ya Allah, saya tahu engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hamba. Maka adik-adik, manusia ini selama masih mau menggunakan akalnya, dia akan tahu siapa Tuhannya. Maka bisa dilihat sendiri oleh adik-adik dalam sejarah kehidupan manusia yang adik-adik sendiri juga tahu. Orang-orang kafir yang masuk Islam yang mau berpikir dengan akalnya. Kebalikan, orang-orang yang sudah Islam kemudian pindah ke kafir pasti orang-orang bodoh. Na'udzubillah min. Karena faktornya ada yang tidak punya uang, ada yang dipaksa, ada yang gila ingin dapat jabatan. Banyak di Kudus itu yang ingin melamar jadi pegawai Madirayu akan dipermudah asal berpindah agama. Na'udzubillah min. Ketika akal ditanya sama Allah, dites, dia tahu man anta wa man ana, wahai akal, kamu tahu enggak aku siapa dan kau siapa? Faqala ya Rabb anta rabbi wa ana abduka. Wahai Allah, engkau adalah Tuhanku dan aku hamba-Mu. Lolos tesnya, alhamdulillah. Maka adik-adik yang tesnya lolos, yang akalnya cerdas apa yang bodoh? Yang cerdas. Semua lulus semua ya. Alhamdulillah cerdas semua. Ada yang cerdas karena nurun. Itu yang selengannya ngepek itu juga pakai dalil loh. Dimarahi Pak Yai Syafa, loh kamu kok nurun? Loh Pak, saya kan mengikuti kata Pak Yai, al ilmu nurun. Kalau ingin dapat ilmu harus rajin nurun. Ini canda loh, nanti jangan dipakai dalil ini. Gara-gara Asnawi anak-anak rajin nurun, wah payah. Al ilmu nurun, ilmu adalah sinar. Orang yang punya sinar pasti akan terang melihat sesuatu. Orang yang punya ilmu akan tahu yang hitam adalah hitam, yang merah adalah merah. Teh botol juga dilihat tulisannya teh botol. Karena ada orang melihat teh botol tulisannya tidak teh botol, giliran lihat miras tulisannya teh botol, maka akhirnya diminum. Itu bahayanya orang tidak punya nur, tidak punya ilmu. Setelah akal lolos dari tes yang disampaikan Allah, giliran siapa? Nafsu. Ya nafsu ta'ali. Ini yang menunjukkan bahwa lafal nafsu adalah
muannas atau menunjukkan perempuan. Ya nafsu ta'ali, hai nafsu sini kau. Fa'adbarat, dia tidak mau menghadap. Maka siapa saja tidak MTSN, tidak MTS biasa, tidak SMP, tidak apa saja, siapa orang yang sedang dikuasai nafsu, dia tidak akan pernah datang ketika dipanggil Tuhannya. Ada enggak orang yang dipanggil Allah enggak datang? Banyak. Pasti di saat itu dia sedang dikuasai nafsu. Alhamdulillah adik-adik, kalau ada Allahu Akbar, Allahu Akbar, datang apa lari? Lari. Kalau saya lari ke tempat panggilan. Siapa yang dikuasai nafsu, dia dipanggil orang tuanya tidak dengar, dipanggil gurunya berpaling, dipanggil siapa saja dia tidak akan memperdulikan panggilan itu ketika dikuasai. Walaupun nafsu berpaling menghadap ke belakang, tapi tetap dites oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya nafsu man ana wa man andi. Wahai nafsu, kamu tahu enggak saya itu siapa dan kau siapa? Masya Allah, jawaban yang sangat tidak ada kesopanan sama sekali, tidak punya etika. Adik-adik melihat ketika ada pertanyaan dijawab dengan tidak pakai etika. Ya makanya harus tahu orang jahat dengan orang baik. Apa jawaban nafsu? Nafsu, kau tahu ndak aku siapa dan kau siapa? Jawabannya anta, ana. Aku ya aku, kowe ya kowe. Siapapun orang yang dikuasai nafsu, dia tidak akan kenal Tuhannya, tidak kenal ayahnya, tidak kenal ibunya, tidak kenal tetangganya, tidak kenal gurunya, tidak kenal saudaranya, tidak kenal siapa-siapa. Maka Allah bersabda di dalam Al-Quran, adik-adik dihafalkan, nasullaha fa'ansahum anfusahum. Mereka orang kafir lupa terhadap Allah, akhirnya Allah membuat mereka lupa terhadap dirinya sendiri. Kita bisa bayangkan, dirinya sendiri saja tidak tahu, bagaimana dia tahu Tuhan? Bagaimana dia tahu orang tuanya kalau dirinya saja tidak tahu? Saya ini siapa dan saya ini harus seperti apa, hari ini saya di mana dan nanti akan kemana, itu tidak tahu dia. Nasullaha fa'ansahum anfusahum. Diawali dari lupa terhadap Allah, maka Allah membuat mereka lupa terhadap dirinya sendiri. Apa yang terjadi adik-adik? Ketidakfahaman nafsu tentang Allah menjadikan Allah murka. Dipanggilnya malaikatul azab, ya malaikatul azab, wahai malaikat, seret nafsu ini, masukkan ke dalam neraka, bakar dia 100 tahun. Bayangkan adik-adik, 100 tahun lama apa sebentar? Lama. 100 tahun itu sudah 2 generasi kalau orang usia sekarang. Sekarang jarang yang usia panjang, ya mentok 63. Itu Mbah Mujib 60. Tinggal 3 tahun, Mbak. Kalau diukur usia umum, tapi biasanya orang soleh itu dikasih usia panjang. Allahumma amin. Mbak Mujib tak doakan usianya panjang. Amin. Dalam taat kepada Allah. Amin.
Saya kalau mau berdoa usia panjang itu takut. Saya tidak berdoa tapi daftar haji lagi. Insya Allah berangkat tahun 40. Saya tidak berani, ya Allah panjangkan umurku, tidak berani, tapi saya daftar haji lagi. Dan saya tidak ngambil yang plus, tidak, yang biasa saja. Karena apa? Tidak ada uang, tidak ada uang. Biar agak panjang, ya, menemani anak saya yang paling kecil. Ini 4 bulan lagi baru naik daftar. Insya Allah kalau Allah mengendaki bisa bareng-bareng sama anak-anak saya. Allahumma. Ibu-ibu juga gitu. Yang kepingin usia panjang jangan berdoa untuk usia panjang. Kalau mintanya usia panjang tidak tanggung jawab, itu hisabnya panjang juga. Tapi kalau dikasih usia panjang, alhamdulillah kita gunakan sebaiknya, kurang-kurang sedikit karena tidak minta. Insya Allah juga banyak yang diampuni. Allahumma. Adik-adik ketahuilah, apa yang terjadi setelah nafsu tidak faham tentang siapa Allah. Malaikat dipanggil, malaikat seret ini nafsu, masukkan ke dalam api neraka, bakar dia 100 tahun. 100 tahun masa yang tidak sebentar. Dibakar siang malam sampai 100 tahun. Coba, sebelum nafsu diletakkan di tubuh manusia, ada peristiwa sepanjang itu. Ternyata proses sempurnanya manusia itu lama. Mau diisi nafsu saja, nafsunya dites dulu. Bakar 100 tahun. Setelah 100 tahun pembakaran, dientas. Dientas itu apa bahasa Indonesia? Bahasa Jawanya, bahasa Indonesianya. Diangkat tidak diangkat, dintas. Tadi malam saya tanya bahasa Indonesia dintas dari ditiriskan. Aku ranek goreng tempe. Ditiriskan. Dientas, napa? Tidak ada ya? Kalau udan golondo sandangannya dintasi. Tidak ada bahasa Indonesianya. Masya Allah, ternyata bahasa Indonesia tidak komplit. Dientas. Setelah dientas, disuankan lagi ke hadapan Allah. Allah pun masih melanjutkan pertanyaan yang kemarin. Nafsu man anta wa man ana. Itu masih membelakangi Allah. Sudah dibakar 100 tahun loh. Jawabannya juga masih sama. Anta, ana. Kamu ya kamu, saya ya saya. Sudah dibakar 100 tahun. Di penjara tidak ada jera, sebabnya apa? Di dalam penjara dikasih makan. Tidak ada jera. Setelah dibakar 100 tahun ternyata nafsu tidak mampu sadar. Apa yang terjadi? Allah panggil lagi malaikatul azab. Malaikat, seret nafsu ini, masukkan ke dalam penjara lapar. Kemudian nafsu dilaparkan 100 tahun. Apa yang terjadi setelah nafsu dibikin lapar 100 tahun? Baru sadar. Ya nafsu ta'ali, wahai nafsu sini kau. Fa'at balatin nafsu. Dia datang dan menghadap kepada Allah Subhanahu. Ya nafsu, man ana wa man anti. Sudah sadarkah engkau nafsu?
aku ini siapa dan engkau siapa? Faqalatin nafsu anta rabbi wa ana abduka. Wahai Tuhan, aku baru sadar engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Ternyata yang mampu menyadarkan nafsu dibikin lapar. Seandainya orang yang dipenjara hukumannya dibikin lapar, insya Allah sadar semua. Jangan dikasih makan 7 hari. 7 hari kok masih kuat hidup, 1 bulan pasti sadar dia. Kalau 1 bulan masih belum sadar, 2 bulan pasti sadar. Sudah mati mau tidak sadar gimana? Ternyata yang mampu menyadarkan kejahatan nafsu adalah lapar. Karena sehebat-hebat orang disiksa kuat, kalau sudah lapar tidak ada yang kuat. Itu yang dibuat ngetes oleh Allah terhadap nafsu ya. Sekarang kita berbicara hikmah. Adik-adik yang saya cintai, saya banggakan, ini bukan untuk mempelajari yang bukan enggak, tapi ada hikmah, harus kita ambil hikmah itu. Kenapa nafsu dalam bentuk kalimahnya tidak ada taknya tapi dianggap perempuan? Aklu juga tidak ada taknya tapi dianggap lelaki. Ini sebagai isyarah bahwa lelaki lebih dominan akalnya daripada nafsunya. Perempuan lebih dominan nafsunya daripada akalnya. Memang Allah membuat seperti itu agar ada keseimbangan. Lelaki dikasih akal 90%, nafsu 10%. Perempuan dikasih nafsu 90% dan akal 10%. Apa sebabnya? Demi masa depan. Masa depan itu penting. Karena lelaki sebagai kepala rumah yang harus mencukupi segala kebutuhan, maka dia harus cerdas. Tidak boleh nafsunya banyak, akalnya yang banyak, agar pandai cari uang. Ya. Kenapa perempuan dikasih nafsu yang banyak, akalnya sedikit? Karena satu, dia tidak usah butuh pinter-pinter, karena tugasnya ringan. Apa? Cukup berada di rumah dan siap punya anak. Punya anak tidak usah cerdas, tidak tamat SD juga lancar. Tapi mencari nafkah harus cerdas. Tidak cerdas, tidak cukup keluarga. 1, 2, apa tidak khawatir hancur Pak perempuan? Tidak. Karena dikasih keseimbangan oleh Allah. Lelaki dikasih akal 90, nafsu 10. Tapi lelaki punya sifat rasa malunya sedikit. Karena kalau lelaki kok isinan, resto bukai, maka harus dibikin yang tidak punya malu sedikit, banyak-banyak. Ya, perempuan insya Allah tidak akan hancur dengan nafsunya karena dibikin rasa malu yang tinggi. Maka wanita akan terjaga dengan rasa malu yang tinggi. Akhirnya ada keseimbangan. Lelaki punya kekuatan dan akal yang banyak, perempuan punya nafsu banyak tapi akal sedikit.
Karena terdorong dengan nafsu, dia kepingin ini, kepingin ini, kepingin ini. Ini sebagai motivasi untuk lelaki. Kalau perempuan nafsunya sedikit, punya sepeda ontel saja sudah alhamdulillahnya 27 kali. Wah, tidak ada peningkatan ini keluarga. Sepeda ontel terus. Tapi karena nafsunya tinggi, Mas duwe wis ana pira? Lah Pak, tumbas vario kan Mas. Kalau ada ingin ganti vario, yang ngajak pertama bapak apa ibu? Ibu, gengsi dong. Malu dong saya. Karena rasa malunya sedikit tinggi itu perempuan. Akhirnya ada keseimbangan. Kalau ada rumah kok tiba-tiba direhab bagus karena ibunya yang usul. Kalau perempuan sudah tidak usul, kepingin rumah bagus, mobil bagus, apa saja yang bagus, maka rumah tangga itu akan biasa-biasa saja. Maka berbahagialah ibu-ibu yang punya selera tinggi, karena nanti rumahnya akan baik-baik semuanya. Asal yang lelaki semangat menggunakan akalnya dengan sempurna. Adik-adik yang saya muliakan, saya banggakan, masuk lagi kepada nafsu. Ternyata yang menghancurkan manusia bukan orang lain, bukan sesuatu yang ada di luar manusia itu sendiri, bukan pengaruh dari setan semata-mata, tapi nafsu kita sendiri-sendiri yang ada di dalam tubuh kita sendiri-sendiri. Itulah yang menghancurkan kita. Innan nafsala ammaratum bisu. Pendek cerita, dipasanglah akal dan nafsu di dalam tubuh kita masing-masing. Apa yang terjadi setelah nafsu dimasukkan ke tubuh Nabi Adam, dimasukkan ke tubuh Ibu Hawa, untuk beliau diangkat sebagai khalifah yang mengelola isi bumi. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Adik-adik yang saya banggakan, mari kita lihat hikmah. Ketika perjalanan Nabi Adam sama Ibu Hawa selesai diciptakan dan diperintahkan oleh Allah bertempat di dalam surga. Uskun anta wa zaujukal jannah. Iblis, adik-adik sudah tahu iblis belum? Setan, tahu belum adik-adik? Sudah tahu setan belum? Adik-adik mungkin belum terlalu banyak digoda setan, tapi harus diantisipasi mulai kecil ya. Jangan sering-sering mendekati setan. Setan itu punya feeling jahat, punya naluri juga jahat. Apa feeling setan? Ketika jasad Nabi Adam yang masih berupa tanah, mungkin kemarin kapan sudah pernah saya sampaikan ini, masih berupa tanah, gemblondong, belum ada nyawanya, gembletak di surga, ini iblis lewat. Duh. Iblis melihat tanah yang akan dibikin untuk menciptakan Nabi Adam. Loh, kok iblis tiba-tiba punya feeling? Ini alamat nanti yang akan mengganggu saya ya ini. Kok bisa ya iblis punya feeling seperti itu? Akhirnya marah itu iblis, diludahi. Tanah yang gembledak itu diludahi sama iblis, pas tepat di perutnya. Malaikat lewat, loh ini kok ada
ludahnya. Diambil sama malaikat, dibuang itu ludah. Setelah dilempar, ludah itu jadi anjing. Jadi anjing itu bekas ludahnya siapa? Iblis. Ya. Maka perempuan yang dikit-dikit buka udel itu memang ya memang seperti anjing juga. Ada enggak adik-adik kalau film yang Kalon Joget itu yang ditampilkan udelnya tok? Masya Allah, lu padahal mukanya dijilbabi loh, kok udelnya enggak dijilbabi? Itu bekas ludahnya iblis. Setelah iblis punya feeling, terbukti. Begitu Nabi Adam diciptakan, seluruh malaikat disuruh sujud, semua sujud kecuali iblis. Jadi feelingnya dia sebetulnya kena dirinya sendiri. Kenapa dia harus diusir? Karena dia tidak mau. Nah, feeling itu kena dirinya sendiri. Pendek cerita, diusirnya lah iblis ke muka bumi. Iblis dendam. Maka adik-adik, di setiap adik-adik punya dendam, itu yang dorong pasti iblis atau setan. Jangan sampai punya dendam sampean. Dendam iblis punya keinginan untuk masuk ke surga lagi. Caranya dia jadi katak, kodok, kemudian berjalan ketemu sama ular, dicaplok sama ular, ndak mati karena ular itu ndak mamah, matinya lama dimakan ular itu. Hewan yang dimakan ular itu matinya bukan karena dipamah, tapi karena ndak dapat udara. Lah iblis pinter, masuk ke mulut ular, kemudian dicengkal, tidak bisa mingkem, saya hidup terus. Ular masuk surga, iblisnya keluar. Setelah keluar, berbentuk iblis aslinya yang Nabi Adam kenal. Loh, kok kamu sampai ke sini, iblis? Iya, kangen sama kamu. Kok bisanya saya diusir? Ya tidak tahu. Kamu sih suruh sujud ke saya, tidak mau. Kamu kesini ada apa? Ya mau tanya-tanya. Adam, di surga semua boleh dimakan ya? Boleh, semuanya tidak ada yang terkecuali. Tapi ada satu. Saya bersama istri dilarang oleh Allah untuk mendekati syajaratul khuld. Wala taqraba hadhihi syajarah. Lah kamu tahu enggak kenapa dilarang? Enggak tahu saya. Wah itu makanya dilarang. Memangnya ada apa? Maka dilarang. Kalau kamu hidup, wah masa? Oh, iya. Akhirnya ada penasaran kenapa sih dilarang? Pertama kali Allah dimaksiati makhluknya dengan 3 dosa. Yang satu dosa yang terdorong dari keinginan nafsu. Yang dua penyakit hati. Ini sebuah contoh. Satu diampuni yang maka dosa-dosa yang terdorong dari
salah pahami. Mulane kowe lah angger sing ndak seperti itu. Dan sewu orang yang mendem relatif mudah tobat karena itu berhubungan dengan keinginan nafsu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Insyaallah sholat dilakukan, tobat, istighfar diampuni oleh Allah. Sulit mendapat ampunan Allah dan hati sombong, dendam, kesumat. Ini dosa-dosa yang sulit untuk diampuni. Dan Allah memberi dua, satu sombong, iblis akhirnya dilaknat selamanya. Dua, hasud, yaitu Qabil, sehingga dia membunuh kakaknya sendiri dan tidak diampuni oleh Allah. Maka adik-adik nanti setelah besar kenali tentang penyakit hati, jauhi, dan seandainya terjadi kita menjalankan dosa-dosa penyakit hati, cepat-cepat taubat. Jadi dosa yang satu diampuni oleh Allah yaitu hirsu, bahasa Arabnya, basa Jawane gerangsang. Tahu gerangsang ya? Kalau kita gerangsang, kalau Nabi Adam kepingin tahu rasanya, kepengen roh rasane iku nek Nabi Adam, nek kula jenengan gerangsang, hirsu. Nah, apa yang terjadi sesuai dengan watak manusia? Lelaki banyak akalnya, nafsunya sedikit. Perempuan banyak nafsunya, akalnya sedikit. Ketika mengambil buah khuldi, Nabi Adam memanjat dan memetik. Butuh akal apa enggak? Ibu Hawa nyempal. Nyempal itu pekerjaan orang yang kurang akal. Maka ibu-ibu kalau mau ngambil apa, kesuruh manjat, tidak bisa dia. Ambil gatang langsung selesai. Nabi Adam memanjat, Ibu Hawa nyempal. Lebih besar mana nilai kesalahannya? Lebih besar nyempal. Nabi Adam mencicipi, Ibu Hawa dahar. Banyak mana? Banyak dahar. Nafsunya lebih besar mana? Ibu Hawa. Kesalahan lebih besar, cobaan pun menjadi lebih besar. Lebih besar mana wanita dengan lelaki dalam cobaan hidup? Lebih besar wanita. Ya. Karena Ibu Hawa dahar, Nabi Adam ngincipi, maka cobaannya lebih besar Ibu Hawa. Ibu Hawa menyempalkan wopo, mematahkan ranting. Ketika ranting dipatahkan sampai keluar darah, itu pohon khuldi. Apa yang terjadi? Allah marah. Hawa, kau sembrono. Apa sembrono? Sembrana. Ceroboh. Ya. Kau ceroboh Hawa. Kenapa harus kau patahkan itu ranting? Sehingga pohon khuldi berdarah. Ketahuilah Hawa, kamu dan seluruh cucu-cucumu yang perempuan akan saya kasih cobaan 17 macam cobaan. Masya Allah. Banyak apa sedikit? Banyak. Kecerobohan membawa petaka. 17 cobaan. Di antaranya, kamu dalam 1 bulan sekali harus berdarah. Namanya apa? Haid. Hamil tak bebankan kepada kamu. Maka tidak ada lelaki hamil, ya, kecuali filmnya Arnold.
ada lelaki hamil. Setelah hamil kamu mengalami pendarahan panjang 40 hari. Itu juga cobaannya dari Allah. Hak nikah yang menentukan lelaki, hak tolak yang punya lelaki. Perempuan walaupun 1 hari minta untuk ditalak 1000 kali, asal yang lelaki tidak menjatuhkan, tidak akan ada talak jatuh. Lelaki tak bolehkan nikah sampai 4, kamu tidak boleh. Dan seterusnya sampai 7. Adik-adik yang saya banggakan, saya cintai, saya doakan mudah-mudahan jadi anak yang solih-solihah. Setelah itu terjadi, oh ternyata nafsu hanya diatasi dengan dibikin lapar. 1. 2, kesalahan Nabi Adam dan Ibu Hawa di dalam makan buah khuldi membawa dampak yang tidak baik sampai 30 hari. Buah khuldi itu halal, tapi karena dilarang ada dampak negatif. Apalagi ketika yang kita makan sesuatu yang haram, punya dampak negatif sampai 40 hari. Jadi kalau kita berani mengkonsumsi sesuatu yang haram, memberikan konsumsi terhadap anak-anak kita sesuatu yang haram, 40 hari doa kita tidak didengarkan oleh Allah, malaikat pun tidak mau mengangkat doa itu. 40 hari. Buah khuldi saja yang halal fil asli, tapi karena dilarang oleh Allah punya dampak 30 hari. Maka seluruh anak cucu Nabi Adam diwajibkan berpuasa 30 hari setiap setahun. Jadi Mbah Buyut engkang gadah lepat sak anak putune kenderek melu roh rasane napa tanggung jawab. Maka seluruh anak cucu Nabi Adam diperintahkan untuk berpuasa. Kalau ada orang tidak mau puasa, bisa-bisa dia bukan cucu Nabi Adam. Entah anak sapi, entah anak kambing, tidak tahu saya. Maka adik-adik Ramadan puasa semua ya, sebagai tanda bahwa kita anak cucu Nabi Adam. Nanti kalau ada yang tidak puasa, laporkan sama Pak Yali Musafa, biar dikasih makan rumput, karena bukan anak cucu Nabi Adam. Bisa sudah dengar semua ya? Ya, Bapak Ali Musafa harus siap merumput dengan dami. Adik-adik yang tidak mau puasa dikumpulkan dalam satu tempat, kasih makan rumput ya, siap ya. Besok kalau masih ada pertemuan lagi di bulan Syawal, saya kepingin kalau memang saya masih hidup dan diajak ngaji lagi di sini, saya ingin tanya yang kemarin puasa full angkat tangan. Kalau ada yang hutang 3 hari 4 hari, nanti orang tuanya di WA, jangan kasih makan 3 hari ya, kasih rumput saja. Adik-adik yang saya muliakan, jadi puasa Ramadan itu hakikatnya adalah rasa ikut punya tanggung jawab, karena Mbah Adam ada kesalahan di mata Allah, walaupun hakikatnya beliau tidak salah, tapi ada kesalahan menurut penilaian Allah dan harus ada penebusan. Maka mau tidak mau dalam 1 bulan harus puasa. Maka sampai bisa melihat
Syariat yang sama mulai Nabi Adam sampai umatnya Rasulullah adalah puasa. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sama puasa itu. Hanya saja waktunya yang beda, caranya yang beda. Kalau pada masa sebelum umat Nabi Muhammad, puasa itu diambil setiap bulan 3 kali. Malah lebih banyak, karena kalau setiap bulan menjadi 30-an. Nah, untuk umat Rasulullah hanya dikasih 30, ada gratis 6. 1, 2. Puasa di zaman dulu waktunya mulai isya sampai maghrib. Berapa jam? 23 jam. Sampai ke umat baginda Nabi mulai subuh sampai maghrib. Hanya berapa jam? Kurang lebih 12 jam. Hanya separuh untuk umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan adik-adik mampu mengambil intisarinya, hikmahnya kenapa saya harus puasa, agar tidak ada rasa tekanan kenapa kita harus berpuasa, karena tahu asal usulnya. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mari bersama-sama kita berdoa memohon kepada Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya dzal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allimna ma yanfa'una wa anfa'lana ma 'allamtana warzuqna ilman nafi'a wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma ya Allah, kama qad akramta bi syahri Rajab wa barakta lana fi Rajab fabarik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik wa a'inna ala ta'atik wa a'inna ala adai faraidik wa a'inna ala muhafazati sunani wa tarkil bid'ah wa ahliha wa a'inna ala siyami Ramadan wa qiyami lailatihi ba'da maji'ihi ilaina. Allahumma ya Allah, sallimna wal muslimin wa sallimna wa auladana wa ahlana wa tullabana min fitnatid dini wad dunya wal akhirah wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallama walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.